sambil kerja itu bisa kuliah. Iya, bisa Ini banget. nih, di UT ini Di UT solusinya. ini solusi terbaik menurut aku. Halo, Media Pelajar Lampung. Perkenalkan, saya Deska Revita Putri. Saya adalah pengurus Pokjar Universitas Terbuka Bandar Lampung. Dan saya juga salah satu owner bersama pasangan saya. Owner dari EY Cafe and Grill yang sekarang ada di Krandegan, Gading Rejo Timur, Gading Rejo Prengseu. Dan saya adalah ibu dari 2 anak. Tempat tinggal saya di Gading Rejo Timur, Gading Rejo. Prengseu ya. Di Prengseu pastinya. Dan kesibukan saya sekarang selain ngurusin Pokjar mahasiswa UT, juga saya sibuk di ngurus manajemen di EY Cafe. Dan pastinya sibuk dengan rumah tangga. Oke, kewajiban utama itu rumah Pasti, tangga itu gitu tugas kan. negara. Oke nih, ngomong-ngomong masalah kesibukan itu dengan banyaknya aktivitas itu tuh ya, tadi Iya. udah dijelasin Pokjar iya, bisnis iya, kemudian ngurus keluarga juga. Ini boleh dibilang gimana cara bagi waktunya ini Kak Deska? Bagi waktunya Ya. gini, karena kita tuh kalau sebelum tidur itu harus sudah tahu besok kita mau ngapain. Jangan tidur-tidur aja ya, gitu. Kalau orang yang punya planning besoknya mau ngapain tuh pasti tertata. Jadi untuk ngurusin ini awal mulanya kaget karena kan EY Cafe ini kan baru 4 bulan. Cafe ini baru jalan 4 bulan, tapi lama-lama terbiasa. Dari yang tadinya saya nggak pernah ngurusin belanjaan kafe, sekarang saya jadi nambah tugas saya ngurusin belanjaan kafe itu apa. Tapi semakin kesini alhamdulillah ngurusin semuanya, alhamdulillah bisa ditangani, tapi dibantu dengan banyak orang, Tim dibantu ya. tim. Saya punya tim di Pokjar, saya punya tim di Ya. kafe, punya tim di rumah juga saya punya tim. Oke, gitu. teman-teman, jadi ini membuktikan bahwa kalau kita kuliah di UT itu juga bisa Sambil. sembari usaha atau Iya, berbisnis. banget. Jadi jangan khawatir seperti kuliah reguler gitu, Oh, enggak. bukan. Itu sangat sangat berbeda. Jadi space waktu untuk berkarir atau berusaha itu Ada banget. Sangat cukup gitu kan. Bahkan ketika kita sudah berkeluarga pun Justru kita masih bisa gitu kan. banyak. Bahkan yang udah dia usia 40 ke atas pun yang baru daftar pun banyak. Luar biasa nggak? Oke. Ini kita coba untuk lebih dalam terkait dengan universitas terbuka nih. Oke, suasana belajarnya nih. Oke, kalau misalnya kita lihat di TV atau kita lihat di YouTube segala macam, kesibukan mahasiswa ya seperti itulah kurang lebih. Nah, ini ada pembeda nggak antara UT Ada. dengan kampus-kampus lain? Kalau di UT beda jurusan, beda kesibukan pasti. Dan beda beda basic. Kalau basicnya dia memang sudah bekerja, pasti dia lebih pembagian untuk ke kuliahnya oke dikerjain yang intinya aja gitu. Tapi kalau memang dia yang baru fresh graduation dari SMA, terus dia sekarang kuliah di UT, effortnya beda pasti. Energinya beda. Karena kalau mereka yang baru-baru lulus kuliah kan mereka masih pengen menikmati menjadi mahasiswa itu seasik apa sih gitu. Di UT bisa nggak sih seasik kuliah di perguruan tinggi lain? Pasti kan gitu. Di UT kan nggak ada kampusnya kan gitu kan. Kita mau ngapain gitu. Tapi karena sekarang ini di Pokjar itu kita punya setiap Pokjar kita punya gedungnya untuk belajar. Kalau memang yang dia mau bertatap muka, diskusi dengan tutornya, mengambil pilihan untuk ada tatap mukanya, kita ada fasilitasnya. Setiap pengurus Pokjar itu menyediakan fasilitasnya. Jadi jangan takut kita belajarnya di mana gitu loh. Kita belajarnya di mana gitu. Itu jadi bisa daring maupun Bisa tatap muka. Bisa. Itu tergantung pilihan dari masing-masing mahasiswa. Jadi kalau memang dia memang belum ada pekerjaan, pengen masih banget kuliah itu yang bener-bener full gitu, tapi memang cuma Sabtu sama Minggu ya, bukan reguler setiap hari. Itu dia bisa pilih tatap muka gitu. Bahkan untuk FKIP sendiri pun wajib tatap muka. Ya, gitu. karena mungkin ada mata kuliah yang harus berpraktek, yang gitu harus kan. memang ada pengalaman langsung bener, gitu kan. Gitu. Jadi nggak usah bingung kalau kuliahnya UT di mana. Bahkan dimanapun Anda berada Anda bisa kuliah itu di UT. Ya, yang penting ada jaringan ya. Benar. Itu Nomor kuncinya kuliah sekarang nih. Gimana juga peran dari teknologi itu sangat
penting banget nih, terutama untuk perkuliahan mandiri seperti di UT ini. Nih ngomong-ngomong masalah universitas terbuka nih, jadi ada nggak sih perbedaan? Misalnya nih yang nyata gitu ketika kita mau memilih gitu kan, memilih jurusan di salah satu apa ya kampus gitu kan. Jadi perbedaannya memilih jurusan. Kalau misalnya nih kita udah apa namanya bekerja nih, ya, ini belum fresh graduate, itu ada kayak semacam cara memilihnya gimana gitu biar oh aku yang ini aja atau mungkin ya sesuai dengan passion dia atau gimana nih? Ada Kalau tipsnya untuk nggak? milih jurusan itu memang sudah ada banyak banget kita pilihannya. Kita mau yang SKS-nya mau sedikit bisa. Kita mau fullin Sampai sampai penuh, penuh full maksimal 24 SKS pun bisa. Jadi sesuai kitanya gitu, mahasiswanya mau milih. Kita mau santai aja atau kita kalau mau sekali full kan kita bisa semester pendek jatuhnya. ya. Gitu. Jadi sebenarnya sama, universitas terbuka itu punya apa ya? Punya banyak sekali pilihan untuk mahasiswa. Kita tuh enggak dipatenkan harus begini tuh enggak. Pilihannya banyak banget. Pilihan kuliahnya, pilihan belajarnya, pilihan lokasi kita ada di mananya, itu kita bisa milih. Oke, misalnya gini, saya rumahnya di Pringsewu, kebetulan bekerja di Bandar Lampung nih. Jadi ketika suatu saat saya pindah kerja nih misalnya, itu bisa nggak ya? Bisa banget. Oh gitu. Kalau untuk kuliahnya mau dimanapun kita selama proses kuliah ya bisa banget. Tapi saat ujian, seumpamanya tiba-tiba pindah ke Jakarta, di Jakarta ada banyak banget UT gitu Oke, kan. pusatnya Terus malah ya. ke Bali ada gitu. Mau kemanapun kita pindah itu tempatnya ada UT. Oke, hampir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada. Bahkan katanya luar negeri juga ada. Ada. Perwakilan. Ada di luar negeri. Jadi banyak orang Indonesia yang lagi kerja di luar negeri itu kuliah di UT. Jadi ada perbedaan mendasar nih ketika kuliah reguler, ya kan? Nah, dan ini kuliah di UT nih kan. Iya. Kalau misalnya gini nih positifnya, kalau bisa kerja sambil kuliah, ngapain kuliah gitu kan? Iya. Toh ujung-ujungnya kita Mau cari kerja. kerja. Betul. Sependapat nggak ini kira-kira? Gini, orang yang kuliah di UT Ya. pasti yang sudah kerja. Ya. Rata-rata Rata-rata, yang oke. sudah kerja pasti kuliah di UT itu pasti yang sudah kerja. Nah, kuliah di UT-nya tujuannya apa? Yaitu tuntutan dia dari pekerjaan gitu loh. Yang mau naik pangkat lebih cepat, Ya. anggota Polri, ya kan? Harus S1. Kalau enggak lu naik pangkatnya 5 tahun sekali. Agak lambat ya. Terus yang untuk guru harus linear. Yang tadinya dia pendidikannya matematika S1-nya ngajarnya di SD, Iya. lu wajib banget Ya. harus kuliah ngambil PGSD gitu kan. Karena sistem dapodiknya kan sekarang Iya, wajib gitu. linear gitu Benar kan. banget. Jadi kalau orang yang jarang banget orang yang kuliah di pengangguran kuliah di UT jarang banget. Rata-rata udah kerja. Iya. Rata-rata udah kerja gitu. Jadi selain UKT-nya murah, ini pasti kebayar karena udah kerja semua. Gitu loh. Oke. Tadi udah langsung disinggung masalah UKT Iya. nih. Pasti banyak teman-teman yang Pengen kepo. tahu UKT. Kepo. Ih, berapa sih gitu? Mahal nggak sih? Range-nya Range-nya berapa nih? Range-nya paling rendah 1.300.000. Paling rendah satu semester range-nya 1.300.000 sampai 1.700.000. Itu untuk yang di luar FKIP ya. Satu semester? Satu semester. Murah Teman-teman ya. banget, ya ampun. Itu kalau untuk kuota sama bensin doang ya anak-anak zaman sekarang. Ya. Itu range-nya untuk yang di luar FKIP, di luar pendidikan. Tapi kalau untuk pendidikan range-nya dari 1.700.000 sampai 2.500.000. Gitu. Ini karena mungkin perbedaannya karena mungkin tadi ya ada tatap mukanya segala Iya, macamnya itu ya. benar. Karena pendidikan juga, apalagi PGSD itu paling banyak SKS-nya, paling Gitu. banyak. Iya. Oke, ini yang masalah tentang jumlah mahasiswanya sendiri. Berapa kira-kira nih untuk yang di Lampung dan di Indonesia kira-kira berapa nih? Kalau di Lampung itu sudah ada 17.000 per Mei ya, data per bulan Mei kemarin. 17.000 sekian. Untuk se-Indonesianya sendiri hampir 350.000 mahasiswa data dari per Mei kemarin. Oke teman-teman ya, jadi untuk masalah kayak semacam ilmu yang didapat gimana sekarang itu sebenarnya tergantung Tergantung mahasiswanya. individu dong. masing-masing gitu. Kuliah di mana aja, Ya. nggak di UT doang. Kalau masalah ilmu itu tergantung individu masing-masing. Mau Mau kuliahnya kuliahnya di apa universitas yang sangat terkenal. besar pun, terkenal pun, kalau memang dia malas aja. Ya betul. Gitu. Itu salah satu bukti bahwa kuliah di UT itu pun bisa bersaing gitu Bisa, kan. Bersaing. sangat. Tergantung dari individunya masing-masing. Itu terbukti dari mahasiswa UT yang mungkin banyak yang sudah bekerja tadi ya. Banyak sudah bekerja dan banyak yang lolos CPNS itu alumni UT.
Itu membuktikan bahwa yang alumni UT itu ya orang-orang berkompeten semua. Ya. Ya artinya itu sebagai bukti lah Iya, ya, bukti. mempatahkan Iya. paradigma Iya dong. masyarakat Itu yang boleh dibuktikan masuk berita loh. Itu masuk berita, Iya. bener. Itu masuk berita kalau alumni UT itu terbanyak diterima CPNS tahun kemarin. Oke. Ini kalau kita mau masuk atau daftar di UT nih, ada persyaratan khusus kah gitu ya? Ada persyaratan khusus untuk sedikit jurusan, untuk beberapa jurusan. Kalau untuk jurusan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu minimal dia sudah mengajar 1 tahun. Udah mengabdi lah ya. Sudah mengabdi. Di sekolahan Di tertentu. sekolah tertentu, kalau dia ngambil jurusannya SD, PGSD, dia harus sudah mengajar di SD. Gitu. Kalau dia ngambil jurusan matematika, minimal dia ngajarnya di SMP ataupun SMA. Jadi teman-teman ada sedikit perbedaan. Kalau kampus lain itu belajar dulu Baru nyari tempat kerja. nyari tempat kerja. Kalau ini kerja dulu. Kerja nih, dulu. Ngabdi dulu nih. Ngabdi dulu Ya, gitu. Baru nanti kuliah lulus gitu kan. Kemudian Linear, dia udah linear. tinggal mengikuti aja nih si jenjang karir dia nih di tempat dia ngajar, udah langsung ngikutin. Begitu dapat S1 dia bisa langsung penjaringan PPG, sertifikasi, masuk P3K, udah tinggal ngikut aja semuanya. Yep, betul. Jadi secara pengabdian itu udah terbukti. Udah, iya. Tinggal nanti Udah. ijazahnya nyusul, tep langsung jadi. Oke, jadi bisa ngambil salah satu alternatif kalau kuliah, bisa juga dengan sistem seperti ini ya. Karena banyak juga teman-teman itu mau kuliah nih ya, kuliah tapi mungkin terkendala biaya tadi. Waduh, kalau aku kuliah di reguler nih, kampus-kampus yang reguler mahal kan, mahal gitu kan. Kalau mau kampus yang bergengsi lebih mahal lagi gitu kan. Tapi dari segi kemampuan finansial kurang. Nah, ini teman-teman nih ada solusi bahwa sambil kerja itu bisa kuliah. Iya, bisa ini banget. nih, di UT ini Di UT solusinya. ini solusi terbaik menurut aku sih, karena gini, kuliah bisa kerjanya di mana aja gitu loh. Jadi dimanapun berada semuanya kita kerja, yang ada kan orang yang kerja dipindah-pindahkan dengan atasannya, Yap, betul. ya kan, dipindah. Pas kebetulan saya sekarang lagi kerjanya di Prengsewu, pas jadwalnya ujian saya dipindahkannya di Bengkulu ataupun di Jakarta, itu tetap bisa kuliah, tetap bisa melaksanakan ujian. Itu UT. Jadi kita nggak perlu takut, aduh kerjaan gue kayak gini, bisa nggak ya kuliah di UT, nanti kalau dioper sama bos gimana gitu. Oke, teman-teman, saya juga merasakan ketika kuliah dulu itu ya, memang sih hati kecilnya pengennya ya kuliah di tempat yang gedungnya mewah, Iya, bagus, bener. bila perlu ke luar kota gitu kan, angan-angan kita ketika kita masih SMA dulu kan seperti Iya. itu ya. Tapi teman-teman, ketika realistik di lapangan nih ya, Bener. ketika udah seumuran segini nih gitu kan, itu ternyata cari yang real aja gitu ya, Iyalah. pasti aja loh. Kalau dulu harus keluar kota ngabisin biaya sekian gitu kan, kemudian waktu, kemudian jarak yang ditempuh segala macam, kenapa nggak di UT aja, orang ijazahnya sama gitu kan, Sama. kesempatan untuk ikut berkarir juga sama, bahkan bisa ngerintis usaha juga Bang, ketika iya benar. kuliah gitu kan. Jadi kayak semacam sekarang jadi terbuka gitu kan. Nggak ada alasan sekarang untuk nggak kuliah ya, karena di UT udah kasih UKT yang murah, Hemat. menurutku sangat terjangkau. Daftarin anak SD aja sekarang udah jutaan. Iya. Bener nggak sih? Ya, ini kuliah loh. Kuliah loh, 1.300.000 gitu kan. Terus itu kita bisa ada di mana aja, kita lagi dimanapun kita bisa sambil kuliah. Yang penting bisa pegang gadget aja, bisa pegang Android. Karena bahkan modul yang bentuknya fisik yang kita pegang itu pun ada di online-nya. Oke, jadi ada Gitu. dua ya, fisik Fisik nih, sama modul langsung online-nya. bukunya nih, dan juga modul secara online. Gitu. Jadi kita nggak perlu bawa buku, semuanya kita pengen belajar, ngerjain tugas, ada tugas dari tutor, kita buka modul online. Gitu. Oke nih, mungkin seru-serunya teman-teman kita yang pelajar nih, seru-serunya kuliah itu kan gabung sama teman-teman nih, didapatkan nggak sih ketika kita kuliah di UT? Didapatkan. Kalau Suasana itu. memang suasananya, kalau memang kita kebersamaannya kan tuh, kita setiap kelas ada grupnya ya, ada grup WA. Kalau memang ini satu kelas dengan basic yang sama, seumpamanya semuanya sama-sama guru kan pasti satu jurusan. Yuk kita ngerjain tugas kelompok bareng, ini, tugas bareng. Di Yap. mana? Kita bisa konsul sama pengurus Pokjar. Kita mau ngerjain di mana? Pengurus Pokjar akan menyediakan tempat. Pasti akan menyediakan tempat. Di sekolah ini ya, kita sudah sewa gedung di Tempat sekolah dan ini. waktu ya? Tempat dan waktu. Di sekolah ini nanti tutornya datang. Jamnya jam sekian, itu bisa banget. Bisa. Gitu. Kan nanti setelah ngerjain tugas bisa. Tapi sama kan Bareng. seperti di kampus-kampus lain kan,
ada kayak semacam ketua kelasnya yang nanti menghubungkan ke Ada Pokjar. dong. Nah, biar lebih Ketua kelas ada pasti. terkoordinir lah boleh Iya. dibilang kayak gitu kan. Ada ketua kelas. Harus ada Jadi yang ada yang ngompakin betul, gitu. leadernya lah Iya, gitu ada ya. leadernya. Jadi kalau kita mau masuk universitas terbuka nih, waduh, gitu kan. Kira-kira ada nggak sih kayak semacam program beasiswa gitu kan? Oh, ya kan biasanya kampus-kampus mengadakan program-program seperti itu nih. Bisa dibantu untuk sharing nih Kak Deskan. Ada dong. Wis. Universitas terbuka tuh ada dong. Kalau beasiswa itu pasti ada di semua perguruan tinggi karena memang itu salah satu program pemerintah dan itu berlaku untuk semua prodi ya. Jadi mau fakultas apapun itu ada kesempatan untuk dapat beasiswa dengan persyaratan ada beberapa persyaratan dan itu nggak sulit gitu loh. Bisa dipenuhi sama semua mahasiswa mau lewat dia jalur yang tidak mampu atau prestasi. Itu ada gitu. Ada persyaratannya secara detail nanti bisa dia langsung WA aku aja. Ya, oke, nanti kita Gitu, kasih ada. linknya teman-teman ya. Oke, next nih masalah untuk program tahunan. Ada nggak sih kalau biasanya kalau tiap kampus itu pasti ada program lah gitu kan, entah itu anniversary atau Ada. mungkin ada kayak semacam pameran gitu kan. Ini di UT ini program tahunannya apa nih? Namanya Disnatalis atau Dispor Seni. Jadi perlombaannya banyak banget, pertandingannya banyak banget. Menurut aku UT itu memang mengikuti zaman ya, jadi nggak pernah ketinggalan sih. Kita ada untuk saat ini kegiatannya bahkan ada perlombaan turnamen Mobile Legends, catur online, terus Master of Ceremony, jadi MC, terus debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia. Terus ada juga TikTok edukatif gitu. Nggak kalah kekinian. Benar, ya. iya nggak kalah kekinian. Jadi dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatannya itu event-eventnya dan memang walaupun kita mahasiswanya sangat luas Lampung itu bayangin 17.000 ada di mana-mana gitu. Ya, pasti tersebar. Nah ini kan kita ada pengurusnya di setiap ini. Jadi nanti setiap pengurus itu boleh mengajukan satu mahasiswa andalannya selama ini. Saya punya mahasiswa Kayak andalan. semacam antar Pokjar itu kayak dikompetisikan gitu. Iya, tapi yang berkompetisi bukan Pokjarnya, mahasiswanya. Pokjar nggak punya nama walaupun menang Pokjar dia. Yang menang itu yang berkompetisi benar-benar mahasiswanya. Cuman karena pengurus ini memang harus ikut partisipasi gitu. Jangan kita diam-diam, takutnya ternyata ada gitu kan mahasiswa kita yang kepengen gitu tapi nggak diinfokan sama pengurusnya gitu. Masih ngomongin tentang kemahasiswaan. Ini ngomong-ngomong, ketika kita punya bakat atau ketika kita punya potensi ini di kampus UT ini difasilitasi nggak sih? Difasilitasi. Nah, ini kan biasanya kan orang kan kita nggak tahu dah ya latar belakangnya masing-masing. Oh ternyata ada nih yang potensial. Nah tapi kalau misalnya dia kan ragu kalau di kampus X itu ada kegiatan mahasiswanya, gimana sih kalau di UT jangan-jangan nggak ada gitu kan? Di UT ada, difasilitasi. Mau bakat apa deh gitu. Benar, ini mau bakat apa gitu kan. Mau dia seni tari, solosing, Ya, pokoknya solosong. solosong, banyak banget Olahraga semuanya difasilitasi sama UT dan ini nggak secara terbuka tapi memang sebenarnya dibuka gitu kan. Tapi mungkin karena kebanyakan mahasiswa kita bekerja itu tadi, betul. bekerja jadi mereka untuk meluangkan waktunya untuk ke situ itu lebih minim dibandingkan dengan mahasiswa reguler ya. Gua ngapain ya selain belajar? Ya? Kan ikut organisasi siswa kan biasanya gitu. Gue ngapain ya selain belajar, gue capek nih belajar terus, gue ngapain ya di kampus gitu. Tapi mahasiswa UT kan kebanyakan mayoritas memang sudah bekerja, punya kesibukan masing-masing, bahkan bisa jadi lebih banyak beban Waktunya dia gitu bekerja gitu. Jadi untuk ngikutin kegiatan lain itu kayaknya kemungkinannya Nggak kecil semua, gitu, nggak semua. bisa. Makanya kami sebagai pengurus harus tanya gitu ke mahasiswanya, ada nggak nih yang mau ikutan ini, ada nggak nih yang mau ikutan gini gitu. Karena bisa jadi dari 100 mahasiswa tuh yang mau ikut cuma 1 gitu loh. Jadi sangat fokus karena kan kuliah sambil kerja ya, berbeda dengan teman-teman yang reguler tadi habis kuliah ya ikut organisasi. Ya ngapain gitu. Biasanya kan gitu nyari daripada pulang gitu nyari kan. komunitas Benar. kan. Nah, kalau ini ya mungkin udah capek gitu kan, udah fokus bahkan udah berkeluarga pula gitu kan. Nah, itu lain urusan gitu kan untuk bisa mengikuti kayak gitu nggak semua bisa. Nggak semua bisa. Tapi tak rasa juga UT juga
pasti punya prestasi dong, Punya, walaupun banyak banget walaupun prestasinya. tadi teman-temannya atau mahasiswanya banyak yang udah bekerja. Ini prestasinya apa nih? Prestasinya sebenarnya kalau aku mau ngomongin signifikan Mm-mm. prestasinya Mm-mm. apa-apa-apa itu Terlalu banyak. terlalu banyak ya. Tapi bisa banget langsung Ah, OTW menuju IG-nya Univ terbuka. Itu hmm. setiap prestasi yang diraih sama mahasiswa kita itu Mm-mm. langsung diposting. Hmm. Yang ikut pertandingan nasional Yap. maupun setiap daerah itu Hmm. selalu diposting. Jadi Hmm. selama ini kan UT mah nggak ada kali ikut-ikutan sains gitu, lomba Ah. sains gitu, lomba matematika nggak ada. Ada. Ada banget gitu. Ikut juga, Ada banget. ya? Ikut. Ah. Ada banget. Itu bisa langsung dilihat di IG-nya Univ terbuka. Udah centang biru. Oke, teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ketika masuk UT ternyata difasilitasi. Difasilitasi. Dan terbukti dari mahasiswanya juga berprestasi. Berprestasi. Oke, tergantung kita juga maunya kayak apa nih, sistemnya maunya Iya. apa. Dijabanin deh pokoknya Dijabanin semua. sama UT itu. Jadi nggak apa ya? Jangan khawatir lah pokoknya. Jadi kekhawatiran atau paradigma yang di masyarakat itu nggak semuanya bener ya. Yang negatif-negatif gitu kan. Alah, itu kan kuliah di UT gini-gini enggak gitu. Kita juga sama, mungkin sistemnya aja Sistemnya yang beda. Ya, oke. Justru menurutku ini sistemnya spesial untuk orang-orang yang apa namanya kerja, mikirin kerja terus kuliah. Ini spesial loh untuk orang-orang yang luar biasa loh menurutku. Iya, karena gini teman-teman, kalau kita kebanyakan juga santai, Mm-mm. maafnya ngomong nih ya, kita terlalu banyak menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang penting, itu karena kita kompetisi ya, boleh dibilang. Kita bakal ketinggalan sama orang yang Ketinggalan aktif. banget. Aktif nih, udah kerja pula. Lah, teman-teman baru daftar kerja, ya pasti ketinggalan dong gitu Iya. kan, dengan orang yang udah ngabdi duluan. Makanya di UT ini jadi solusi terbaik juga untuk teman-teman memilih kampus. Nih, ngomong masalah perkuliahan, selama kuliah di UT pasti pernah dong mengalami hal-hal unik ya, kan beda tempat, beda suasana, beda juga pengalamannya nih. Pengalaman unik apa nih yang dirasain ketika kuliah atau berada dengan apa ya, teman-teman UT lah ini? Kira-kira apa nih pengalaman uniknya? Kalau ini pengalaman pribadi aja ya, Pribadi. karena dulu ngambilnya jurusannya PG PAUD, pendidikan anak usia dini. Dimana semua satu kelas kita itu sudah jadi guru TK, Ya. guru PAUD gitu kan. Keunikannya itu kalau baru mau mulai belajar, itu suruh tepuk semangat kayak anak-anak TK kita. Sama tutornya ini, tutornya yang minta gitu kan. Jadi kita diajakin jadi murid, jadi seolah kita muridnya gitu. Bahwa ternyata memang bisa menimbulkan energi positif dengan gerakan-gerakan yang kita kasih ke anak TK. Justru kalau kita praktekkan, ternyata kita bener ikutan semangat gitu. Uniknya itu, mana ada kita anak mahasiswa sudah tua-tua suruh tepuk semangat kan, biar semangat sekolahnya kan, biar semangat belajarnya gitu kan. Ini kita diajakin tepuk, makanya ini karena pada saat itu dulu saya sembari ngajar di TK sembari juga kerja yang lain gitu kan. Jadi luar biasa guru-guru TK ini hampir rata-rata sudah usia 30 ke atas. Yang mengabdinya sudah 10 tahun. Udah lumayan lah ya. Ya ampun, udah 10 tahun ngabdi. Itu ngajar kalau TK. pengalaman udah nggak usah ditanya lagi ya. Subhanallah. Itu mereka rumahnya ada yang dulu kita tatap mukanya di tataan di pesawaran. Itu rumahnya di Pundu Pidada. Bayangin berangkat dari jam berapa? Dari jam 5 subuh mereka berangkat kuliah. Kita mulai dari Jadi jam kalau 8. ngomong pengabdian, ngomong pengalaman itu udah luar biasa banget Luar lah. biasa. Aku tuh malah malu kalau ketemu orang-orang kayak gitu terus kita mau malas-malasan tuh malu malahan. Jadi pengalaman yang spesial juga ya. Unik banget Unik, kalau kan? karena untuk jurusanku sendiri waktu itu PG PAUD tuh ternyata mereka udah tua-tua mau diajakin tepuk injak bumi, lutut pundak kaki itu mau gitu loh. Aku yang masih saat itu masih umur berapa kalau nggak salah 18 17 19 tahun, mereka yang udah punya anak berapa gitu bisa sesemangat itu kuliah dan itu jaraknya jauh banget mereka. Dan aku udah mikirin gimana sih kok mereka bisa semangat itu ya kuliah gitu Iya. loh. Udah nyari apa lagi kok masih mau kuliah gitu. Jadi kita nih yang baru-baru lulus kalau nggak kuliah itu aduh sayang banget deh, malu banget deh sama yang udah berumur masih semangat kuliah. Itu tujuannya bukan untuk karir juga, tapi untuk keluarga juga ya teman-teman. Jadi semakin kita banyak pengalaman, ilmu yang Banyak kita ilmu, dapat, nggak ada ilmu yang sia-sia deh, nggak ada. bukan apa ya sebatas untuk karir Enggak, kerja, bukan. tapi untuk keluarga juga itu Iya. sangat berpengaruh teman-teman. Dengan kita kuliah tadi kita ketemu circle ya, Iya. ketemu sama
orang yang mungkin punya pengalaman. Bener. Kita belajar dari Punya ilmunya lebih komunitas itu banyak, kan. wawasannya lebih banyak, Iya. bisa tuker pikiran. Hmm. Yang tadinya di rumah pikirannya ruwet gara-gara berangkat kuliah nih, bener-bener jadi pikirannya jadi positif. Ya karena pastinya di situ pasti ada orang yang lebih senior Iya, dibanding kita. banget. Dan ada yang nyemangatin kita gitu. Ini ngomong-ngomong udah mau di ujung nih. Pertanyaan atau mungkin pesan deh untuk generasi muda. Generasi muda. Hmm. Pesannya kalau dari aku apa ya? Pendidikan tuh penting, penting banget. Memang tidak semua harus kuliah, Ya. tapi orang yang kuliah itu tidak ada yang sia-sia. Hmm. Walaupun nih dia kuliahnya jurusan apa, tiba-tiba pekerjaannya apa, pasti ada ilmu saat dia kuliah itu bisa diimplementasikan dalam bisnis dia, dalam kehidupan sehari-harinya dia. Walaupun dia ngambil kuliahnya apa, ternyata dia dapat rezekinya di bidang yang berbeda, pasti ada ilmu yang bermanfaat yang bisa dia terapkan Yap. di bidang pekerjaan dia. Jadi memang tidak harus kuliah, tapi kuliah itu nggak ada yang sia-sia, sangat bermanfaat menurut saya. Oke, jadi intinya adalah kuliah itu penting. Penting. Jadi teman-teman ini pesan untuk generasi muda kita, jangan sampai kita terlena gitu kan, nyantai, rebahan, nggak taunya apa ya, Udah ketinggalan. karena ya hidup itu ya boleh dibilang kompetisi juga Iya, sih ya. bener. Ketika kita nyantai dikit, Kompetisinya teman tidak kita lari gitu diungkapkan. kan, teman kita ternyata lari, oh udah ketinggalan kita Iya. gitu kan. Ketika kita sudah ketinggalan agak susah ngejarnya. Susah ngejarnya. Oke, ini terima kasih Kak Deska Revita Sama-sama. Putri atas waktu dan juga kehadirannya, atas sharing-sharingnya juga kepada kita semua, kepada saya, kepada teman-teman follower Media Pelajar Lampung. Ilmunya sangat bermanfaat. Kita jadi tahu lebih dalam terkait dengan Universitas Terbuka. Mudah-mudahan apa ilmu yang disampaikan gitu kan, sharing-sharing itu bermanfaat buat kita semua.